bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Agung Prayoga, masih tetap di Agung Endita Official. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber. Kita akan berdiskusi. Seperti biasa kita jadi host ya. Iya, biasanya jadi host. Kali ini beda. Kali ini kita akan berdiskusi. Ini materi yang cukup menarik ya tentunya, karena ini kita sudah berada di tingkat akhir. Sadar ya? Sadar ya. Kita sudah besok rencana mau wisuda, tapi terhalang oleh pandemi COVID-19. Nah, oke, nanti kira-kira prosesnya itu untuk melewati hal dari mulai awal pandemi sampai kita berhasil menyelesaikan skripsi, sudah yudisium dan siap untuk wisuda, kira-kira persiapan dan hal-hal yang menjadi kendala itu apa saja. Nah, poin pentingnya di sini nanti kita akan garis bawahi tentang organisasi. Apakah organisasi nanti juga mempengaruhi terkait keberhasilan atau malah menjadi kendala? Oke, sudah bersama kami ada Mas Wahyu Rahmatullah. Nanti kita akan berdiskusi terkait hal tersebut. Nanti kita juga sharing juga. Oke, Mas Wahyu Rahmatullah, selamat siang. Selamat siang, Bung. Iya. Alhamdulillah hari ini lumayan baik. Oke. Kita udah nggak ketemu kira-kira ya 2 mingguan ya. 2 mingguan. Oke, terakhir kan kita buat e-podcast ya. Iya, e-podcast tentang apa ya waktu itu? Kan 2 minggu lumayan loh. Kalau yang kemarin kan jadi e-podcast. Jadi kemarin memang gagasan yang menyusun pemikirannya saya, tapi dikembangkan oleh Mas Wahyu juga, ngembangkan dari segi farmasinya. Jadi luar biasa. Semoga next bisa kolaborasi antara perawat dan farmasi. Oke, gitu. Kalau Mas Wahyu ini riwayat organisasinya kan dulu di Himafarsi ya? Ya, dulu saya di Himafarsi, di IMM, kemudian tambah lagi JMKI. Untuk hari ini masih menjabat juga. Saya ini menjabat di organisasi PAVI Kebumen. Bukan cuma di internal ya? Iya, betul, bukan internal, eksternal juga ikut. Jabatan tertinggi dulu apa? Dulu pernah jadi wakil ketua Himafarsi, kemudian melanjutkan di ketua divisi eksternal. Nah di ketua divisi eksternal ini saya juga rangkap jabatan lagi. Saya berada di IMM. Nah, waktu itu IMM juga merangkap sebagai korkomnya. Nah. Ampun ini. Oke, kalau mengangkat hal tersebut ya, berarti kita soroti dulu ke organisasi. Jadi kan, nah ini yang menjadi banyak perbincangan ya, banyak sekali asumsi yang terjadi bahwasanya justru orang yang berorganisasi itu nanti akan mengalami kendala dalam hal mungkin di akademik maupun di hal apapun. Kalau ini kita lebih spesifikkan lagi, nanti kita apakah organisasi itu mempengaruhi ke dalam hal kemarin ya, dalam pengerjaan skripsi, itu aja. Nah, sebetulnya kalau untuk organisasi itu kita meningkatkan tentang manajemen waktu. Ya, ketika manajemen waktu ini kita berhasil menguasainya, maka otomatis akademik kita sendiri itu tidak akan bisa terganggu gitu ya, karena manajemen ini akhirnya kadang juga membuat orang berpikir bahwa udahlah, saya organisasi buat apa sih, kemudian lebih baik saya fokus ke akademiknya untuk memperbaiki akademiknya. Tapi ternyata salah, ternyata kita yang di organisasi bisa untuk akademiknya bisa lebih baik lagi. Nah, itu kan jadi sesuatu yang bagus juga, akademik dan organisasi. Ya, kembali lagi ke masing-masing orang ya. Kita tetap kita maksudnya banyak orang yang menstigma bahwasanya organisasi nanti akademiknya jelek. Padahal di luar sana banyak yang tidak organisasi tapi jelek juga. Kenapa itu tidak disalahkan? Itu ya. Itu harusnya. Siapa yang salah? Iya, itu harusnya menjadi pertimbangan yang menarik. Kenapa kok yang organisasi justru yang jelek? Kenapa yang distigma adalah organisasinya, bukan personal orangnya gitu kan. Nah, kalau mengangkat hal tersebut berarti kemarin lancar ya dalam pengerjaan skripsi ya? Alhamdulillah untuk skripsi kemarin memang lancar, cuma kendala itu ada kendala dan itu tidak bisa kita hindarkan. Ya, betul, pandemi ini. Kalau pengerjaan awal itu sekitar bulan November 2019. Itu udah mulai mengerjakan tentang proposal skripsi. Nah, akhir Desember kalau nggak salah itu udah bidang proposal waktu itu. Nah, mau jalan, terus kan terhalang oleh pandemi. Sebelum itu kan ada kegiatan KKN Muhammadiyah ya? Nah, KKN Muhammadiyah. Nah, waktu itu aku ikut KKN nasional lah.
KKN 6 itu harusnya saya yang berangkat loh. oh. Ini berpartisipasi. Nah, KKN 6 ini kemarin dilaksanakan di Kota Bengkulu. Nah, lumayan. Alhamdulillah perjalanan udah 3 hari 3 malam kalau nggak salah waktu itu. Terus akhirnya sampai di sana dan di sana banyak sekali pengalaman. Untuk yang selanjutnya berarti setelah KKN terus fokus untuk pengerjaan. Nah ini luar biasa ya. Tapi kalau saya berbeda. Kemarin di bulan Desember, kalau dari perawat kemarin kami ada praktik peminatan. Nah peminatan itu nanti kita dispesifikan mungkin tertarik ke bedah atau ke anak atau ke gawat darurat atau ke hemodialisa. Nah kemarin saya praktek selama 2 bulan. Jadi baru bisa fokus mengerjakan skripsi itu sekitar di bulan Desember akhir. Jadi mulai mengerjakan proposal itu sekitar bulan Januari awal. Berarti kira-kira kalau bisa dihitung kira-kira ya sekitar 4 bulan. 4 bulan itu ngebut banget. Oke, kalau lanjut. Berarti sebelum terkena pandemi COVID-19 itu kan COVID-19 kan di sekitar bulan apa itu? Kemarin kan saya rencana sebelum pandemi itu penelitian yang kulakukan itu ada di UGM. Nah, karena berhubung pandemi kemudian UGM lockdown, akhirnya kan mau tidak mau saya harus ngulang proposal lagi. Betul. Nah, itu kan suatu tantangan yang luar biasa ketika pandemi ini datang, kemudian proposal belum sempat dijalankan, penelitiannya akhirnya ganti proposal. Ya, ganti proposal terus alhamdulillah cepat juga. Hasilnya cepat, sidang lagi, terus akhirnya lakukan penelitian di kampus sendiri. Berarti sempro 2 kali? Sempro 2 kali ya. Waduh. Yang 1 kali aja udah pusing ya, apalagi yang 2 kali itu. Luar biasa. Berarti kemarin setelah kalau ini kan kalau saya kemarin di rumah sakit. Nah, di rumah sakit kemarin saya pengerjaan mulai di bulan Januari selama ya sekitar 2 minggu itu pengerjaan untuk proposal skripsinya. Terus kebetulan pembimbingnya enak ya, dalam artian komunikasinya enak lah, kita juga mengalir dalam komunikasi, diskusinya juga enak. Terus lanjut kita untuk pengambilan data, kebetulan sebelum lockdown saya kan praktik di PKU juga ya, di PKU Jogja, saya ngambil data di PKU Jogja. Sebelum lockdown saya udah komunikasi ke mereka dulu, jadi udah gampang. Jadi setelah dinyatakan lockdown, saya udah mendapatkan sekitar 80 responden. Lockdown. Beruntung banget. Waktu itu di bulan Maret terus pengerjaan, April selesai, terus mulai sidang hasil. Tapi karena ada pandemi, jadi sidangnya banyak yang online gitu. Kalau kemarin sidangnya online apa? Online. Kebetulan waktu itu sempronya juga yang kedua itu online gitu, online pertama. Sempro online, terus nanti sidang hasil juga online, luar biasa. Kalau pikiran awal kan mungkin apa ya, belum ada gambaran ya untuk sidang online ya. Betul. Kalau media yang digunakan Zoom ya? Iya, kita menggunakan Zoom untuk sidang baik proposal maupun hasilnya. Kalau ini kemarin kan pengerjaan skripsi mungkin di masa pandemi ini apa kendala paling yang dirasakan? Sebenarnya untuk pengerjaan skripsi itu kendala paling besar itu ada di pengambilan data. Soalnya kalau kita mengambil data di lab itu juga membutuhkan bahan-bahan yang luar biasa. Kayak misalnya saya membutuhkan bakteri nih. Saya kebetulan untuk ini menggunakan bakteri tentang buat dia itu bisa menyebabkan karies gigi. Nah, bakteri ini saya belinya di UGM. Nah, kebetulan pas sebelum UGM melakukan lockdown atau pandemi di Indonesia ini begitu luar biasa menyebar, sudah ngambil bakterinya dulu, sudah beli bakterinya dulu. Akhirnya bakterinya udah keambil, nggak berapa lama terus UGM kena lockdown. Nah, akhirnya beruntung juga di situ ya. Kalau ini kan ada sebuah kendala. Nah, ini apa ada kaitan sama organisasi dulu? Kan organisasi dulu tentunya belajar tentang manajemen lah, manajemen waktu dan lain-lain. Nah, kalau ini terkait ke hal ini, kita kilas balik ke organisasi. Untuk saat ini, untuk pencapaian saat ini ya, kebetulan organisasi itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama akademik, di mana kalau kita bisa manajemen waktunya itu sendiri. Nah, kebetulan waktu itu kan saya juga akademik KKN dulu.
KKN kemarin ya, sebelum proposal itu semester 7. KKN itu masih akhir semester 6 atau pas liburan semester 6. Nah, saya pulang KKN itu udah kuliah 2 minggu. Nah, kuliah 2 minggu. Iya, kuliahnya saya masuk kuliah kurang 2 minggu langsung UTS. Itu kan luar biasa. Kemudian saya pulang, kita dari Bengkulu pulang, terus masuk 2 minggu UTS, dan sampai endingnya alhamdulillah untuk IPK itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Iya. Berarti kan kalau kita bisa mengimbangi waktunya untuk kita saat belajar atau untuk akademiknya itu kan tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Berarti tadi kesimpulannya kita kaitkan terlebih dahulu dari organisasi ke akademik. Tentunya jangan terlalu menstigma organisasi itu nanti akan berpengaruh buruk terhadap nilai akademik ya. Jadi tidak terlalu. Terus tadi juga ada beberapa hal terkait pengerjaan skripsi itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan atau hal yang kekurangan dari kami, kita mohon maaf. Subscribe channel dari Mas Wahyu. Channelnya apa? Common Channel. Oke. Nanti saya cantumkan di bawah. Kalau channel saya, kalau pengen subscribe. Kalau nggak usah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.